Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hadi dan Pak Eko. Oke, kita ketemu lagi Pak Eko ya. Asik belajar matematika bersama Pak Hadi dan Pak Eko. Pak Eko dan Pak Hadi sama aja. Oke, kita hari ini mau ngapain Pak Eko? Ya, singkat saja Pak Hadi, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan bahasan kita mengenai soal cerita bilangan bulat. Teman-teman sudah mencoba untuk ngotak-ngatik kalimat matematika dan menurunkannya menjadi soal cerita. Alhamdulillah minggu lalu soal ceritanya keren-keren. Dari sebuah kalimat sederhana dari penjumlahan pengurangan, kemudian perkalian pembagian. Nah, hari ini kita akan coba sedikit memberikan tantangan nih kepada teman-teman semuanya dalam mengembangkan soal cerita yang teman-teman susun minggu lalu. Berikutnya teman-teman adalah mengetahui tentang aturan kuka bataku. Karena ini yang sebetulnya akan kita kembangkan hari ini, yaitu mengembangkan soal cerita yang asalnya sederhana menjadi sedikit bertingkat ya. Karena di situ ada operasi hitung campuran. Nah, untuk menghitung menghitung hitung campuran tersebut, teman-teman tetap harus berpegang pada prinsip kuka bataku yang sudah kita bahas minggu lalu. Kurung dulu, kemudian kali bagi dulu, setelah itu diakhiri dengan tambah dan kurang ya. Adalah aturan mengenai bilangan bulat yang positif dan negatif juga teman-teman harus jangan lupa ya. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan coba bagaimana mengembangkan soal cerita dari kalimat matematika sederhana. Kita kembangkan, misalkan ditambah beberapa angka lagi atau 1-2 angka lagi dan ditambah operasi hitungnya menjadi beberapa operasi hitung lagi. Misalkan yang asalnya 1 kali hitung dikembangkan jadi 2 kali hitung, 3 kali hitung, dan berikutnya. Begitu Pak Hadi? Oh iya. Baik, langsung saja teman-teman kita akan coba praktek gitu ya. Kita akan coba praktek. Kita akan coba memunculkan satu contoh soal. Nanti bagaimana soal ceritanya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh soal berikut ini. Ini 30 ditambah misalkan minus 15, kemudian di sini dikurang boleh, atau ditambah lagi juga boleh, ditambah misalkan di sini 10 misalkan. Nah, dari sini secara sederhana teman-teman bisa buat soal ceritanya teman-teman. Nah, misalkan kira-kira yang bilangannya seperti itu berkaitan dengan apa nih teman-teman? Ada 30, ada minus 15, kemudian ada 10. Iya betul. Mungkin kalau dengan ada tanda minus, kalau kita ngomongin ada tanda negatif gitu ya, ini hubungannya dengan misalkan suhu udara gitu ya, suhu udara. Suhu udara kan ada negatif-negatifnya kan. Kalau kita ingat-ingat lagi waktu kita belajar garis bilangan minggu lalu juga sudah kita bahas, ada positif, ada negatifnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana soal ceritanya? Nah, kalau penjumlahan berarti apa teman-teman? Berarti apa? Kalau suhu berarti kalau penjumlahan apa? Ya. Bisa naik, ya, bisa turun. Nah, tapi nanti tergantung bilangan yang nanti ditemuinya. Nah, misalkan kita buat seperti ini. Suhu udara pada siang hari terpantau sebesar 30 derajat Celcius. Ya, pakai derajat Celcius ya satuannya untuk suhu. Oke. Celcius. Beberapa jam kemudian, misalkan beberapa jam kemudian
mengalami apa nih? Kenaikan ya. Bisa aja teman-teman menuliskan tanda plus ini sebagai kenaikan ya. Tapi karena dia dihadapinya dengan negatif, bisa kita langsung tuliskan penurunan. Penurunan ya. Karena di jumlah dengan bilangan negatif apa teman-teman? Betul. Jadi berkurang atau dikurangi. Nah, kalau dikurangi berarti kalimat kata kuncinya adalah penurunan sebesar 15 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, udah seperti itu, sebetulnya ini sudah baru sampai 30 ditambah negatif 15 ya. Dan ada ditambah 10. Nah, beberapa misalkan setelah itu suhu udara, karena dia ditambah berarti apa teman-teman? Iya betul, dia mengalami kenaikan. Ya, setelah itu, maaf ini ada salah ketik. Setelah itu suhu udara mengalami kenaikan kembali sebesar 10 derajat Celcius. Nah, baru setelah itu, karena sudah ada kalimatnya, kemudian bilangannya sudah masuk semua, teman-teman bisa tuliskan kalimat akhirnya yaitu apa? Pertanyaannya apa, gitu kan? Maka suhu terakhir yang terpantau sebesar misalkan berapa derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sederhana ya. Ada pengurangan, ada penjumlahannya. Karena dia bertemu dengan bilangan negatif, dia akan dikurang. Kemudian karena dia ada setelah itu ada kenaikan, kenaikannya positif, ya dia tidak berubah, tetap positif. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau cara jawabnya, insya Allah teman-teman bisa lah ya. 30 dikurang 15 berapa? 15. Setelah itu ditambah 10. Sama dengan berapa? 25. Nah, seperti itu teman-teman. Secara sederhana ya, dan angkanya juga tidak terlalu besar. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin Pak Hadi bisa ke contoh soal yang kedua ya. Nah, seperti ini. 6 dikali 12 dikurangi 10. Nah, itu bentuk soal ceritanya seperti apa? Nah, teman-teman bisa mencari yang kira-kira objek atau benda atau apapun yang bisa kira-kira dimasukkan dalam soal kalimat yang tadi sudah dibuat. 6 kali 12 dikurangi 10. Misalkan apa teman-teman? Bisa makanan, bisa benda ya. Ya, betul, bisa makanan, bisa benda atau apapun. Apa ya? Misalkan ya yang mudah saja yang isinya 12 biasanya alat tulis misalkan ya yang satu box itu ya. Misalkan Pak Guru atau Pak Dedi subjeknya dulu ya, tentukan subjek, terus bendanya apa, lalu angka 6 dus pensil ya. Setiap dus ya. Ini masih ngomongin tentang 6 ya. 6. Baru kita jelaskan keterangan yang lebih lengkap dari kalimat yang berikutnya. Setiap dus berisi 12 pensil. Nah, ini sudah selesai baru sampai 6 kali 12 teman-teman. Ya, 6 kali 12.
11. Lalu selanjutnya dikurangi 10. Kalau dikurangi mungkin bisa apapun kata kuncinya dari pengurangan. Misalkan diberikan, hilang, atau Kalau penjual rusak, terjual berarti ya. dijual gitu ya. Nah, misalkan di sini Pak Dedi punya 6 dus pensil, setiap dus berisi 12 pensil. Nah, yang 10-nya misalkan diberikan 10 pensil diberikan kepada kepada misalkan muridnya. Karena mungkin Pak Dede ini seorang guru, teman-teman. Jadi ceritanya diberikan kepada muridnya. Lalu sudah ada nih semua bilangan di kalimat matematika itu, ya tinggal masuk ke sesi pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya berapakah, misalkan, karena di sini sudah semuanya masuk bilangannya. Kira-kira apa, teman-teman? Iya, betul. Sisanya berapakah pensil yang dimiliki Pak Dedi sekarang? Nah, seperti itu. Jadi sederhana ya Pak Hadi kalau lihat cerita atau soal kalimat, soal cerita dengan kalimat yang seperti tadi itu. Jadi ya itu tahapannya emang mungkin seperti itu. Jadi angkanya yang apa namanya tidak terlalu rumit, angkanya sederhana, terus tinggal ada penambahan. Kayak kemarin saja, kemarin kan baru sebatas perkalian ya Pak Eko ya. Nah selanjutnya ditambah atau dikurang. Tinggal ditambahkan aja sama teman-teman. Berarti kalau udah perkalian itu kata kunci pengurangan apa? Dimasukkan ke dalam soal ceritanya. Nih di sini Pak Eko menyebutkan diberikan ya. Diberikan kepada muridnya, berarti artinya dikurangi. Gitu ya. Mungkin itu untuk dua soal. Untuk contoh kedua, ada contoh sampai contoh berapa Pak Eko? Ya, sebetulnya sampai sini juga sudah cukup ya Pak Hadi. Kita pelan-pelan saja. Sebetulnya ada juga nih soal yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajari terkait dengan soal cerita ini. Nah, kata kuncinya untuk soal cerita ini, semakin banyak bilangannya, biasanya ceritanya juga semakin panjang, teman-teman. Nah, itu ceritanya seperti apa? Ya teman-teman yang mungkin nanti bisa nanti mereka-rekanya seperti apa. Semakin ada banyak operasi hitungnya, kalimatnya juga akan semakin istilahnya semakin beragam lah, kurang lebih seperti itu. Ya, intinya sih sebetulnya kosakata ya. Jadi ini sambung juga dengan di Indonesia, kalau kalian semakin banyak membaca, kosakata yang kalian miliki juga akan semakin luas. Jadi untuk membuat soal cerita juga akan semakin beragam juga gitu. Ya, jadi untuk tantangannya gimana Pak Eko untuk pertemuan kali ini? Ya, untuk tantangan buat teman-teman semuanya, ini ada soal ya, Silahkan teman-teman nanti coba buatkan soal ceritanya seperti apa ya. Yang pertama, tantangan buat teman-teman atau kuis gitu ya. Kuis. Tantangan atau kuis. Kita ganti aja ya Pak Eko ya, kata tugas sama dengan tantangan dan kuis. Iya. Kalian takutnya udah bosen ya mendengar tugas, jadi kita tantangan aja, misi kalau dalam permainan. Buatlah soal cerita dari titik 2, misalkan nomor 1. Sederhana saja ya teman-teman, misalkan apa, kita misalkan dari bilangan sederhana saja, misalkan 30 sudah ya, berapa 26 ditambah atau dikurangi
8, kemudian ditambah misalkan kita bermain-main dengan tanda negatif ya teman-teman, nanti teman-teman bisa bereksplorasi ya berkait dengan contoh soal yang tadi kita bahas di nomor 1 Ya. kan di sini minus 10 hasilnya berapa Ya. Dibuat soal ceritanya, lalu diselesaikan juga Pak Eko ya penyelesaiannya ya. ya betul. Nah ini yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 kira-kira berapa Pak Adi? Yang sama perkalian aja, misalkan 8 dikali 14 dikali 14 ditambah 8. ditambah 8. Angkanya sama nggak apa-apa. Titik-titik. Kalau nggak ditambah 8 tambah 10 aja berarti Pak Eko. Takutnya sama. Tambah 10. 8 kali 14 tambah 10. Ya, siap. 8 dikali 14 ditambah 10. Ya. Oke. Supaya apa ini kita tambah satu soal lagi ya Pak Hadi, seperti biasa untuk soal ini kita coba dengan soal yang mungkin agak bertingkat untuk pengerjaannya. Misalkan berapa misalkannya 24 dikali 10, kemudian dikurangi misalkan 100 ditambah 50. Ya, ada kali, ada kurang, ada tambah juga ya. Nah, itu ada 3 operasi hitung yang harus kalian kerjakan dulu. Sebelum dikerjakan, kalian buat soal ceritanya seperti apa ya. Jadi soal cerita itu memudahkan penafsiran kita ke keseharian ya. Jadi kalau kalian kurang suka soal ceritanya, harus dibuat suka. Karena itu pasti aplikatif banget dengan keseharian kita. Ya, 1, 2, 3, ada lagi Pak Eko sampai nomor berapa? Bebas. Seperti biasa bebas. Sementara ini ya harusnya sih kita pengen teman-teman berkreasi dengan soal yang ini ya. Cuman sementara ini kita nggak kasih kebebasan dulu ke teman-teman Pak Hadi. Nanti teman-teman coba 3 soal itu dulu. Ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi teman-teman. Jadi kita merubah kalimat matematika menjadi soal cerita ini kaitannya juga dengan bahasa. Jadi istilahnya bank data atau bank bahasa, bank kata yang teman-teman memiliki itu sejauh mana. Nah itu juga akan menentukan bagaimana soal ceritanya gitu. Makanya betul tadi kata Pak Hadi. Jadi sejauh ini kan tantangan bagi kita semuanya adalah bagaimana kita menambah semangat membaca. Nah, membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami apa yang kita baca. Nah, dengan banyak membaca ini berarti banyak perbendaharaan kata yang mungkin bisa kita pahami dari membaca tersebut. Nah, perbendaharaan kata itu juga bisa mempengaruhi teman-teman dalam membuat soal cerita. Nah, kemarin Pak Eko dan Pak Adi melihat teman-teman sudah sangat bagus dalam membuat soal cerita dari kalimat matematika sederhana. Nah, sekarang ditambahkan jadi ada yang 3 angka. 3 operasi hitung ya. 3 sampai 4 operasi gitu ya. Kalau kemarin kan cuma 1 operasi hitung saja, sekarang ditambah 2 sampai 3 operasi. 2 sampai 3 operasi hitung. Bagaimana teman-teman nanti mereka-rekanya
atau istilahnya imajinasi teman-teman menyusun kalimat soal ceritanya, tentu saja Pak Eko dan Pak Hadi sangat tertarik sekali, sangat antusias menunggu cerita teman-teman nih berkaitan dengan soal itu. Jadi silakan teman-teman berkreasi dengan soal cerita yang ditugaskan atau yang diberikan tantangan kepada teman-teman. Semoga soal ceritanya seru-seru ya. Seperti itu Pak Hadi. Ya. Jadi untuk 2 pertemuan di bulan Agustus ini otak-atik soal cerita tentang bilangan bulat ya. Pertama kemarin yang sederhana cuman 1 operasi hitung. Untuk pertemuan kali ini 2 sampai 3 operasi hitung ya. Silakan tinggal ditambahkan saja yang kemarin sudah ngerti, tinggal ditambahkan saja kalimatnya, tambahannya seperti apa. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita coba langsung ya Pak Eko ya lewat Zoom dengan teman-teman, jadi biar tahu juga keriuhannya gimana, suasana di kelas seperti apa. Gitu Pak Eko ya? Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dulu ya Pak Hadi, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ya boleh di close dulu Pak Eko itu ya. Oh ya. Oke. Ya teman-teman, barusan sudah disampaikan untuk pertemuan otak-atik soal ceritanya ditambahkan 1 operasi hitung lagi. Jadi mudah-mudahan soal cerita yang lahir dari teman-teman beragam dan menjadi pembendaharaan yang beragam juga buat teman-teman. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa langsung mengajar ya Pak Eko. Jadi secara langsung amin. Live via Zoom. Untuk sementara seperti ini dulu, dan pesannya ya jangan menunda-nunda pekerjaannya ya. Kalau kalian sudah ngerti, sudah lihat tugasnya, silakan langsung dikerjakan ya. Kalaupun tidak mengerti dan ada yang salah, boleh langsung ditanyakan kepada Pak Hadi dan Pak Eko via MK masing-masing juga boleh. Itu Pak Eko ya. Mungkin untuk pertemuan kedua kali ini kita akhiri saja dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat ya, tetap semangat juga. Pesannya tadi jangan nunda-nunda, dan pembiasaannya ya, pembiasaan duha, murojaah dan tilawahnya juga terus dilakukan. Itu dari saya Pak Eko. Untuk mengakhiri dari Pak Eko ada lagi? Sudah cukup Pak Hadi. Sudah cukup. Kalau tidak cukup, mari kita sama-sama pamitan lagi kepada teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salam Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.